Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Selamat sore. dan selamat malam teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan kami jadi kelompok 4 dengan topik manajemen peserta didik. So guys, video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diambil oleh Dr. Ahmad Haryadi MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Pevina Lulu Ilmuna, NIM 230202100034, dan Saya tadi Fadlan Jalika Murni dengan NIM 2303021001015. Saya Lalia Syamusi dengan NIM 2301021001045. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. pengertian manajemen peserta didik. Nah, pengertian manajemen peserta didik adalah kegiatan pencatatan dan pemberian layanan kepada peserta didik, mulai dari proses penerimaan sampai dengan mereka lulus dari lembaga pendidikan. Selanjutnya, hakikat manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, pendayagunaan kepemimpinan yang ada pada peserta didik untuk mengelola kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan atau bersangkutan dengan mereka. Selanjutnya, tujuan umum untuk mengatur peserta didik untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran. Tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama, menciptakan sekolah tertib, sehat, dan teratur. Dan yang kedua, mengoptimalkan pengembangan karakter, pengetahuan, dan juga keterampilan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan, bakat, minat, dan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik serta melatih bersosialisasi dan berorganisasi, menyalurkan aspirasi mereka. Apa aja sih prinsip manajemen peserta didik? Salah satunya yang pertama, manajemen peserta didik mendukung visi sekolah. Dan yang kedua, kegiatan harus mendidik, tidak di luar pendidikan. Dan yang ketiga, mempersatukan peserta didik tanpa menonjolkan perbedaan. Dan yang keempat, kegiatan dipahami sebagai bimbingan tanpa keterpaksaan. Dan yang kelima, kemandirian peserta didik didorong melalui kegiatan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu kegiatan fungsional berguna dalam kehidupan peserta didik. Fungsi dari manajemen peserta didik yang pertama, fungsi pengembangan individualitas peserta didik. Penerapannya seperti sekolah menawarkan program pengembangan bakat dan juga kecerdasan seperti klub matematika, seni, ataupun olahraga untuk memfasilitasi peserta didik mengoptimalkan potensi individualitas. Dan yang kedua, fungsi pengembangan sosial peserta didik. Penerapannya seperti sekolah mengadakan kegiatan sosial seperti seminar, diskusi, kelompok, ataupun proyek kolaboratif. Memperkuat keterampilan sosial peserta didik dan hubungan dengan sebaya, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Penerapannya, sekolah menciptakan lingkungan yang nyaman dengan fasilitas memadai, menjaga kebersihan, dan menyediakan layanan kesehatan dan konseling untuk kesejahteraan peserta didik. Yang terakhir, nomor 4, fungsi penyaluran dan pengembangan bakat minat serta kesukaan positif. Penerapannya itu seperti sekolah menyelenggarakan acara seni, olahraga, dan ekstrakurikuler, memberikan dukungan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat serta mendukung ekspresi aspirasi siswa.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Di sini kita akan mencari tahu seberapa luas sih manajemen peserta didik itu, mulai dari analisis kapasitas sampai ke kelulusan dan alumni. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Ruang lingkup yang pertama adalah analisis kapasitas atau daya tampung sekolah. Mungkin dalam perencanaan jangka menengah, lembaga pendidikan sudah memprediksi berapa banyak daya tampung siswa baru pada beberapa tahun ke depan. Namun bisa jadi terdapat perubahan kan? Maka dari itu, menjelang PBDB seharusnya sekolah juga menetapkan daya tampung siswa baru pada tahun tersebut. Lalu apa aja sih sarana-prasarana yang mempengaruhi daya tampung sekolah tersebut? Ada 4. Yang pertama, luas lahan atau yang di sini adalah area sekolahan. Yang kedua adalah banyaknya ruang kelas. Yang ketiga, banyaknya pengajar. Dan yang terakhir adalah banyaknya sarana-prasarana yang mendukung saat pembelajaran sedang berlangsung. Ruang lingkup yang kedua adalah penerimaan peserta didik. Diperlukannya koordinasi dan penyelenggaraan panitia PBDB. Proses ini harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Menurut Impron tahun 2012, pada halaman 47, ada beberapa prosedur PPDB yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama, pembentukan panitia PBDB. Yang kedua, rapat penentuan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi. Dan yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir, registrasi peserta didik yang diterima. Penerapan sistem zonasi dapat memastikan keadilan distribusi peserta didik. Selain sistem zonasi, apa saja sih jalur penerimaan peserta didik baru itu? Seperti yang tercantum dalam pasal 16, pendaftaran PBDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: sistem zonasi, sistem prestasi, dan sistem perpindahan orang tua atau wali. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu orientasi atau yang sering kita sebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini para peserta didik baru akan dikenalkan dengan lingkungan sekolahnya, mulai dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Ruang lingkup yang keempat adalah penempatan peserta didik. Di sini, peserta didik akan dibagi menjadi kelompok atau kelas. Di sini terdapat 2 pandangan. Pandangan yang pertama adalah mengatakan akan lebih efektif apabila siswa yang pandai dikelompokkan dengan siswa yang pandai, dan siswa yang kurang pandai dikelompokkan dengan siswa yang kurang pandai. Hal ini berdampak pada guru dan juga siswa. Yang pertama, guru akan lebih ringan jika mengajar di kelas yang pandai, dan sebaliknya, guru akan merasa berat apabila mengajar di kelas yang kurang pandai. Selain itu, di kelas yang pandai terdapat kompetisi yang sangat tinggi, sedangkan di kelas yang kurang pandai hampir tidak terjadi kompetisi. Di pandangan yang kedua yaitu percampuran antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Pengelompokan model ini berimplikasi tidak menciptakan elitisme atau kelas unggulan di antara seluruh siswa. Yang kedua, dapat terjadi saling asah dan asuh di antara siswa dalam satu kelas. Dan yang ketiga, guru dituntut kesabaran dan bijak dalam memberikan pengayaan kepada siswa yang pandai serta remedian kepada siswa yang tertinggal. Di dalam kedua pandangan tersebut ada kelemahan dan juga kelebihan, sehingga para pemimpin sekolah dan dewan guru dapat memilih mana yang lebih sesuai dan tepat dengan kondisi sekolahnya dan peserta didik yang ada. Ada pembinaan dan pengembangan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pengembangan keimanan, kepemimpinan, kepribadian, kreativitas, keterampilan khusus, dan juga pembinaan kedisiplinan. Untuk itu, sekolah memberikan wadah seperti untuk mengembangkan kreativitas dan bakat minat peserta didik itu melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti contohnya paskibra, debat bahasa asing, menari, membatik, dan lain sebagainya. Dan untuk kepemimpinan itu bisa melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan juga bisa melalui forum diskusi atau latihan dasar kepemimpinan dan lain sebagainya. Yang
keenam ada pencatatan dan pelaporan. Nah, proses ini mencakup pencatatan mulai dari penerimaan peserta didik hingga kelulusan dari peserta didik. Nah, data yang terkumpul itu menjadi dasar untuk penilaian dan bimbingan yang optimal lagi terhadap peserta didik. Kemudian, keterlibatan orang tua dalam memantau kemajuan belajar anak itu juga menjadi elemen penting dalam catatan ini. 7 itu ada evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, dalam evaluasi ini mencakup dua dimensi. Yang pertama ada proses dan hasil peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengumpulkan data yang mencerminkan kemajuan belajar peserta didik dan memberikan dasar penilaian terhadap aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada mutasi peserta didik. Apa sih mutasi peserta didik itu? Mutasi peserta didik merupakan perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu menjadi ke sekolah yang lain atau perpindahan yang masih dalam sekolah. Mutasi itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mutasi intern. Nah, mutasi intern itu merupakan perpindahan peserta didik yang masih dalam satu sekolah. Contohnya seperti kenaikan kelas. Jadi yang awalnya mungkin kelas 1 naik menjadi kelas 2, yang awalnya kelas 3 pindah menjadi kelas 4 dan lain sebagainya. Yang kedua ada mutasi ekstern. Nah, mutasi ekstern itu merupakan perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Biasanya dilatar belakangi oleh alasan tertentu seperti perpindahan pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan merupakan sebuah pernyataan dari lembaga sekolah tentang telah diselesaikannya suatu program pendidikan oleh seorang peserta didik dengan mendapatkan sebuah ijazah atau surat tanda tamat belajar. Namun setelah lulus diharapkan nantinya hubungan para alumni dan juga sekolah itu tetap terjaga dengan baik lewat pertemuan-pertemuan ikatan-ikatan alumni. Karena itu sangat bermanfaat untuk proses kemajuan dan pengembangan sekolah itu sendiri. Oke guys, segitu dulu video dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.